Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Rizky Abdullah dari Sejarah Jurusan Peradaban Islam dari kelas 4C dengan NIM 12450100072. Nah, di sini dalam video ini saya akan mereview atau membedah mungkin secara general salah satu buku yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam, yang di dalamnya membahas teori, sejarah, dan pemetaan kawasan. Nah, buku ini ditulis oleh Abah Asep Ahmad Hidayat. Nah, awalnya saya sering terpikir bagaimana mungkin satu agama bisa membentuk wajah peradaban yang begitu beragam di penjuru dunia. Nah, di buku ini bukan sekedar bacaan sejarah biasa melainkan sebuah peta dalam tanda kutip bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika sosial politik dan budaya muslim dari berbagai perspektif yang ada di dunia. Nah, di buku ini bisa membawa kita melintasi waktu. Nah, penulis yang menjelaskan bagaimana Islam tidak hanya berkembang di pusat kelahirannya saja di Timur Tengah. Nah, tetapi penyebarannya melalui jalur perdagangan, keilmuan, dan diplomasi ke berbagai wilayah. Nah, di buku ini kita diajak melihat bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal di berbagai tempat sehingga dapat menciptakan warna-warni peradaban yang unik Nah, tanpa kita memahami sejarah ini kita akan kesulitan memahami posisi umat Islam dalam peta politik global. Nah, yang saya baca di sini penulis memberikan kerangka kerja untuk melakukan studi kawasan Soalnya kita tidak bisa menggunakan kacamata yang sama untuk melihat masyarakat muslim di Arab Saudi dengan masyarakat muslim yang ada di Indonesia Misalnya di buku ini mengajarkan kita cara mengidentifikasikan variabel-variabel yang membedakan satu kawasan dengan kawasan lainnya sehingga analisis kita lebih akurat dan tidak terjebak pada prasangka Nah, yang saya baca letak keunggulan dari buku ini buku ini memetakan dunia Islam ke dalam klaster-klaster geografis yang spesifik Nah, pemetaan ini tuh bisa dibilang krusial agar kita bisa membedah karakteristik unik di setiap wilayah-wilayah. Apakah itu sistem politiknya, tradisi fikihnya, atau hingga tantangan sosial yang mereka hadapi Nah, dari pemetaan ini membantu kita melihat dunia Islam sebagai entitas yang dinamis atau bisa dibilang saling terhubung namun tetap memiliki keunikan atau kedaulatan identitasnya masing-masing. Nah, menurut saya buku ini tuh masih relevan di era globalisasi. Nah, kita itu kan sering dibanjiri informasi yang cenderung menyederhanakan identitas. Nah, buku ini tuh bisa disebut atau saya bisa dibilang jadi penawar dari penyederhanaan tersebut. Nah, penulis bagi saya mengajak untuk berpikir kritis menghargai keberagaman dan memahami bahwa Islam yang kita temui di satu tempat mungkin bisa memiliki manifestasi sosial yang berbeda di tempat lain. Nah, ini adalah suatu kunci penting dalam membangun dialog dan pemahaman antar kebudayaan. Nah, mungkin di sini saya menyarankan atau bisa menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa, peneliti, ataupun siapapun yang ingin melihat dunia Islam lampau melalui judul-judul yang bisa dibilang seringkali dangkal. Nah, buku ini sangat membuka luas cakrawala
yang mungkin jika ingin memahami bagaimana sejarah, teori, dan pemetaan bekerja itu membentuk peradaban. Nah, buku ini bisa dibilang menjadi titik mulainya. Baik, mungkin terima kasih telah menyimak review atau mungkin bedah buku dari saya secara general yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.